Halo Smart Investor, kembali lagi bersama saya Ika Indriani. Kita bertemu lagi di Weekly Outlook PT Valburi Asia Futures. Seperti biasa, kita akan membahas isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian dan fokus untuk pasar minggu ini. Minggu lalu, inflasi konsumen tahunan Amerika Serikat naik di Maret hingga 8,5%, tertinggi sejak 1981. Inggris pun melonjak hingga 7,0%, tertinggi dalam 30 tahun. Bank Sentral Selandia Baru menaikkan suku bunganya 50 basis poin menjadi 1,50%. Sedangkan Bank Sentral Swiss juga naikkan suku bunga 50 basis poin menjadi 1%. ECB dalam meetingnya masih bersikap dovish karena mempertimbangkan kondisi politik dan ekonomi di tengah eskalasi di Eropa Timur. Tapi dengan inflasi yang beranjak naik, telah mengisyaratkan pelepasan stimulus guna menekan inflasi di wilayah Eropa. Indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur dolar terhadap rivalitas mata uang utama dunia telah berada di atas 100. Seiring dengan tingginya inflasi dan kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat yang bertenor 10 telah berada di 2,80%. Yang akan menjadi perhatian pasar untuk minggu ini, kembali memanasnya eskalasi Rusia dan Ukraina membuat investor beralih ke safe haven, di mana ancaman Rusia terhadap negara yang membantu Ukraina. Eropa akan memberikan embargo Rusia sehingga Eropa harus mempersiapkan dampak tersebut, yakni pemenuhan atas energi untuk wilayah Eropa. Pidato para pejabat utama Bank Sentral Utama akan menjadi perhatian pasar untuk minggu ini. Untuk data ekonomi penting di pekan ini, di hari Senin, tadi pagi kita perhatikan GDP Cina di kuartal pertama surplus 4,8% dari sebelumnya 4,0%. Dan di hari Selasa, pidato pejabat Bank Sentral Selandia Baru dan The Fed. Selain itu ada RBI Minute, ditambah malam harinya pidato kedua Bank Sentral Swiss. Dan di hari Rabu, data inflasi Kanada yang diperkirakan turun di Maret dari 1,0% menjadi 0,9%. Dan di hari Kamis, ada data inflasi dari Selandia Baru dan zona Euro. Data mingguan klaim pengangguran Amerika Serikat yang diperkirakan naik 190.000 dari sebelumnya 185.000. Selain itu, Philadelphia Fed Manufacture Index yang turun 20,6 dari sebelumnya 27,4. Dan di hari Jumat dini hari ada pidato dari Ketua ECB dan Ketua Fed. Di malam hari dan siang harinya, pasar akan disuguhkan rilisan data flash manufaktur PMI dan flash service PMI baik dari Jepang, Eropa, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Dan untuk aset-aset yang bisa diperhatikan untuk minggu ini, Euro secara mingguan catat pelemahan dengan berada di bawah 1.0900. Euro tengah menguji area double bottom weekly di 1.0800. Bila ditembus dan penutupan di bawah area tersebut, maka mengancam Euro untuk turun hingga 1.0600. Tekanan diperkirakan akan terjadi di pekan ini sehingga level area pekan ini berada di 1.0600 hingga 1.1000. Dan untuk pound sterling, tekanan weekly cukup kuat bagi pound sterling di mana kini tengah menguji area support di 1.3000. Penembusan area tersebut memberi ruang penurunan lanjutan hingga 1.2850. Namun sebaliknya, penutupan di atas area 1.3180 membalikan potensi menjadi menguat. Untuk pekan ini masih bearish pada pound sterling dan range trading untuk minggu ini berada di level 1.2850 hingga 1.3200. Dan untuk emas, rebound terjadi pekan lalu pada emas dengan sempat menyentuh level tertinggi mingguan di 1981. Area 2000 menjadi resisten penting pekan ini, di mana penutupan di atas area tersebut akan memulihkan penguatan untuk emas kembali mendekati 2020 hingga 2040. Namun sebaliknya, tren penurunan jangka pendek terjadi bila penutupan di bawah 1970. Namun perdagangan pekan ini potensi bullish emas masih terjadi. Range trading pekan ini pada level 1950 hingga 2000. Ya Sobat Investor, kesimpulannya kembali memanas di Eropa Timur setelah Rusia mengancam akan menggerakkan senjata nuklir dan rudal hipersonik jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO untuk membantu Ukraina. Dengan meningkatnya kembali kekhawatiran terhadap kondisi di Eropa Timur membuat pasar pun kembali dicemaskan sehingga pemburuan terhadap aset beresiko ditinggalkan dan memilih aset dinilai aman seperti safe haven. Dolar, emas, dan minyak akan bergerak menguat, sedangkan mata uang rivalitas dolar akan mengalami pelemahan.
Begitupun di pasar saham Amerika Serikat yang dicemaskan akan kondisi tersebut dengan mempertahankan prospek kenaikan suku bunga The Fed dan yield obligasi Amerika Serikat. Ya Smart Investor, terima kasih telah menyaksikan Weekly Outlook untuk minggu ini. Semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan, sampai jumpa.